Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato Nasional 2024 yang saya yakin saat ini sedang menyaksikan saya. Lewat sejuknya angin sore ini yang membawa suasana cerah cemerlang ini, kiranya tiada kata yang pantas saya ucapkan melainkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul, berpadu, dan berpartisipasi dalam Lomba Pidato Nasional 2024 tanpa ada suatu halangan. Kali kedua, salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para dewan juri dan penonton yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan, nama saya Naila Fadilah. Saya perwakilan dari MA Darussalam Subah, Kemiri Barat, Subah, Batang, Jawa Tengah, ingin menyampaikan sedikit pidato dengan tema Pancasila dan moderasi beragama dalam pandangan Gen Z. Semoga sedikit kata-kata ini bisa bermanfaat dan bisa diambil dari segi positifnya. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Hal ini terlihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing itu plural atau jamak dan sekaligus juga heterogen atau beraneka ragam. Tapi ironinya, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global yang dibarengi dengan disrupsi, Pancasila menjadi suatu keutuhan NKRI, terutama di kalangan muda, wabil khusus generasi Z. Menjadikan Pancasila dan moderasi beragama sebagai prioritas harus kita lakukan bersama-sama. Sebagai generasi yang muda, generasi muda, kita harus punya sikap toleran yang tinggi, berpikir kritis, dan menjadi agen perbaikan yang positif di masyarakat. Kata moderasi sendiri mengadopsi dari bahasa Latin, yaitu moderatro, yakni kesedangan atau tidak kurang dan tidak lebih. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi sendiri memiliki dua arti. Yang pertama, pengurangan kekerasan dan penghindaran dari keekstriman. Orang yang memiliki jiwa moderat atau memiliki sikap moderat semestinya akan bersikap wajar dan semestinya tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan dia akan lebih condong seimbang, memiliki sikap seimbang, entah dalam diri pribadinya atau ketika dia digabungkan dalam suatu negara. Terkait dengan pemahaman Gen Z tentang Pancasila dan moderasi beragama, ada beberapa faktor internal yang menyebabkan rusaknya pemahaman Gen Z terhadap Pancasila. Di antaranya, minat dan motivasi belajar yang cenderung kurang antusias dalam mempelajari Pancasila yang dianggap kurang relevan dalam kehidupan nyata.
Selain itu, juga dipengaruhi oleh potensi kecerdasan emosionalnya, terutama dalam memahami nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Ada pula faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya pemahaman Gen Z terhadap Pancasila, mencakup bagian aspek dari lingkungan, kondisi luar, dari luar dirinya sendiri, seperti peningkatan ketidakharmonisan keluarga yang ditandai dengan banyaknya perceraian, perselingkuhan, atau tindakan amoral lain. Seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Quran Surat Al-Luqman ayat 19. Keseimbangan atau titik tengah dalam praktik keagamaan ini tentunya melindungi kita dari sikap ekstrim, fanatik, dan revolusioner yang lebih. Dalam agama, moderasi beragama merupakan solusi atas keberadaan dua kutub yang ekstrim agama. Al-Quran sebagai kitab suci dan hadis sebagai sabda Nabi merupakan pedoman hidup dan sumber referensi bagi umat Islam satu dunia ini, di mana umat Islam harus mengambil keputusan dalam semua urusan dengan tentang konsep moderasi sosial religius dalam beragama. Sejatinya dapat dirumuskan deskripsinya dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat sebagai semesta alam. Kita harus sayang dengan siapapun dan bersikap rahmat pada apa saja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan dalam menyampaikan banyak kata-kata, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.